Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur akan nikmatku, aku tambah nikmat itu. Apabila engkau ingkar, ingat azabku amat pedih. Syukur memiliki 3 rukun. Yang pertama, hati mengenal pemberi nikmat. Ma'rifah, kita mengenal pemberi nikmat. Yang kedua, selalu menyebut pemberi nikmat. Yang ketiga, menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Allah lah, tidak ada yang mampu menciptakan. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menciptakan kita. Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Allah berikan semuanya. Penciptaan kita baik. Mata kita pas di depan. Kalau satu di depan, satu di belakang, sebenarnya cukup lumayan sehingga kaca spion itu tak perlu pakai lagi kan. Tapi jelek manusia hidup seperti itu. Atau seperti ayam aja kiri dan kanan, ya, juga jelek manusia. Allah ciptakan manusia dalam sebaik bentuk. Sejelek-jelek manusia kalau berkumpul dengan jin, dia paling ganteng. Jangan terpengaruh dengan jin dan jun, itu film. Film ya jinnya cantik-cantik saja. Yang aslinya jin tak cantik. Makhluk paling baik itu manusia. Allah ciptakan sempurna. Ketika Allah buat batasan di dalam tubuh kita saja, itu tanda kesempurnaan ciptaan Allah. Dibuat batasan itu menunjukkan kesempurnaan. Coba bayangkan kalau gigi kita ini 2 sajalah, tumbuhnya kayak jenggot terus panjang, yang di atas ini, yang di bawah juga naik ke atas. Bagaimana kira-kira muka kita kalau sempat semua gigi tumbuh macam itu? Tak ada bentuk kita. Subhanallah, sempurna penciptaannya, ya. Begitu Allah beri nikmat kepada diri kita. Tetapi ini, adakah kita memuji Allah? Berapa kali kita memuji Allah? Malang manusia tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seluruh yang ada di langit dan bumi, mereka bertasbih kepada Allah. Mereka yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, memuji Allah apa yang ada di langit dan bumi. Manusia tidak memuji Allah. Kadang-kadang mereka memiliki jiwa yang kerdil di antara bangunan yang besar. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya kecil. Ketika mereka berada di atas, di antara gedung-gedung yang tinggi. Kenapa? Ketika mereka berada di antara gedung yang tinggi, mereka sibuk memuji pembuat gedung. Mereka lupa memuji Allah. Wallahi, ini cantik, ini siapa arsiteknya, semuanya dia puji, dia kagum, tapi dia tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berada dalam kekerdilan jiwanya di saat dia berada di antara gedungan dan bangunan yang tinggi. Kita tahu Allah memberikan nikmat, Allah memberikan semuanya kepada kita. Kalau orang saja memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan rumah pada kita, memberikan fasilitas apapun kepada kita, berapa besar jasanya bagi kita? Kita selalu menyebut namanya. Kalau ada orang namanya umpamanya Ahmad, kita kenal bapaknya baik, yakinlah watak setiap orang, dia mesti menyebut orang yang selalu membantunya, selalu menyebutnya. Kalau tersebut nama, bagaimana dengan Ahmad? Dia teringat orang yang pernah membantunya namanya Ahmad. Dia ngulang lagi, oh iya dia yang itu baik, padahal mungkin Ahmad yang lain. Tapi begitulah, dia asal sebut nama itu selalu mengenangkan dirinya. Dia menyebut, mengulang lagi kebaikannya. Sekarang bagaimana dengan Allah? Berapa kali kita memuji Allah? Berapa kali kita menyanjung Allah setiap hari? Kadang-kadang kita memang lalai memuji Allah. Kadang-kadang dalam pujian pada yang lain kita lupa menyebut insyaallah dan barakallah, sehingga anak kita bisa kena ain, Pak. Jadi kalau ada orang memuji, wah anak ini cantik, ini, suruh katakan masya Allah. Kalau bukan sebut masya Allah, jangan-jangan anak kita kena ain nanti.
Ya, bukan ain itu disebabkan hanya karena pandangan dengki dan iri, tapi ain juga bisa disebabkan oleh rasa kagum yang berlebihan, tapi lupa menyebut nama Allah. Masya Allah, ini kehendak Allah, barakallah. Maka kalau kita punya anak, kalau kita ingin memujinya, sebut aja Masya Allah, pintar anak Abi. Barakallah, Masya Allah, ini semua karena Allah. Barakallah, semoga Allah memberkati dia, tetaplah itu pada dirinya. Ucapkan yang seperti itu. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu memuji pemberi nikmat. Setelah itu menggunakan nikmat. Allah ciptakan kita dalam sebaik bentuk, Allah beri hati, Allah beri pendengaran. Dengan tujuan apa? Agar kita mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu disebutkan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardu minal aqwali wal af'ali batinati wa zahira. Suatu kata yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan maupun perbuatan, ini ibadah. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, coba periksa ibadah kita. Sudahkah ibadah kita ini berjalan menuju kesempurnaan? Syarat terimanya tadi ikhlas dan ittiba. Rukun ibadah 3. Cinta, harapan, takut. Orang mukmin harus mengibadati Allah dengan cintanya, dengan harapannya, dengan ketakutannya. Cinta, harapan dan takut seperti seekor burung yang terbang. Apabila seekor burung terbang tanpa kepala, hanya 2 sayapnya, seperti orang beribadah hanya dengan harapan dan rasa takut, tidak ada cinta di dalamnya, dia tidak sampai terbang. Ada orang hanya dengan rasa cintanya saja, tanpa sayap, dia juga tidak sampai ke puncaknya. Hatta dia dengan kepalanya dan sayapnya sebelah juga tidak sampai. Orang mukmin dia mengibadati Allah dengan cinta, harapan dan takutnya. Orang khawarij mengibadati Allah hanya dengan takutnya saja. Sehingga siapa saja buat dosa kafir, saking takutnya. Orang murji'ah hanya dengan harapannya saja, bahwasanya apa saja yang dilakukan tidak mempengaruhi keimanan, sekali iman tetap iman. Ahlus sunnah mengibadati Allah dengan cinta, harapan dan ketakutan. Itu rukunnya. Tanda kesempurnaannya 2. Sempurnanya perendahan penghinaan diri kita kepada Allah, dan sempurnanya cinta kita pada Allah. Sempurnanya penghinaan perendahan diri kepada Allah kalau kita mengibadati Allah dengan beberapa sebab. Di antara 3 sebab utama. Pertama, karena kebutuhan kita. Kita lemah tadi. Allah menciptakan kita, kita dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan apapun. Betapa lemahnya manusia. Ketika makanannya diambil oleh seekor lalat, lalat perginya, dia tidak bisa ngejarnya, dan mereka pun tidak bisa memiliki kekuatan lain. Apa kuatnya kita? Dibanding semut kita kalah. Semut bisa mengangkat 10 kali lipat dari berat badannya. Tak ada mungkin manusia yang bisa mengangkat 10 kali lipat dari berat badannya. Kalau sempat berat antum 100 kilo, tak ada yang bisa mengangkat 1 ton. Semut bisa mengangkat 10 kali lipat dari beratnya. Kuat dia. Memang kecil, tapi perbandingan coba perhatikan. Ketajaman mata, jauh kita kalah dengan burung hantu. Orang burung hantu gelap-gelap nampak tikus, kita gelap-gelap dipijak tikus. Itu bedanya. Kecepatan kalah dengan kuda. Oh, ke soal cantik-cantik, burung merak mengalahkan kita. Burung merak dicabut bulu ekornya dibeli orang. Kita dicabut jenggot tak ada orang mau beli. Lihat. Oh, kekayaan, pandainya bicara, titel, tak ada harganya di sisi Allah. Kalah kita dengan burung walet tak punya titel. Air liurnya 20 juta 1 kilo. Air liur kita masuk sini walaupun ditulis itu air liur Profesor, Doktor, Insinyur Ali Ahmad DLL. Tak ada orang mau beli, Pak. Tak ada orang mau beli. Burung walet 20 juta. Yang dahsyat lagi, coba bedakan antara kopi luwak dengan kopi awak.
Kopi luwak mahal tak dibeli orang? Kopi awak ada tak yang mau beli? Tidak ada Pak. Hina kita, lemah kita. Kita membutuhkan Allah, kita bergantung kepada Allah. Tapi sudahkah ibadah kita itu jadi kebutuhan? Itu dia Tuhan. Nuntut ilmu kebutuhan kita atau bukan? Kadang-kadang nuntut ilmu itu sekedar mengisi waktu luang. Jadi kalau setahun itu tak ada luang waktunya, tak pernah belajar tuh. Jangankan nuntut ilmu Pak, solat saja orang kadang-kadang cari waktu luang. Yuk solat yuk. Belum sempat lagi kita. Itu dia. Mungkin pengaruh pepatah yang mengatakan, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan orang. Jadi dia biarlah tak solat, besok kan solatkan orang juga, kata dia. Seharusnya solatlah kamu sebelum orang tak menyolatkan kamu lagi. Gitu. Kadang pepatah itu perlu juga ditinjau. Sambil nyelam minum air bulan puasa kan batal kita kan. Sambil nyelam minum air batal puasa. Sambil nyelam cari mutiara baru mantap gitu. Ya? Berarti kan, nah ingat kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuntut ilmu kita bergantung. Layaknya orang kalau membutuhkan, kalau dipanggil dia akan segera datang. Tinjau umpamanya ini pedagang dari pagi sampai sore. Tak ada yang jual beli. Baru saja dekat asar datang orang menawar. Sedang tawar menawar terdengar suara azan, hayya 'alas shalah. Kira-kira apa yang dijawab dia no? Panggilan salat no? Ada sedikit keluhan lah. Ya aduh, muazin tak ngerti, orang baru tawar menawar sudah azan. Kalau dapat tunggulah jual beli, tunggulah sudah terjadi transaksi azan. Yang ibu-ibu yang baru saja jedang gorengan, begitu sudah masuk jedangan terdengar suara azan. Allah, sudah asar lagi rupanya. Ada keluhan. Kita sholat, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara kita menjawab panggilan itu menunjukkan standar kualitas ibadah kita. Apakah itu kebutuhan kita atau sekedar memenuhi kewajiban? Coba pertanyaan itu, tanya pada diri kita, betul tak ibadah itu, sholat itu saja sudah kebutuhan atau sekedar memenuhi kewajiban? Kalau tidak wajib, mungkin kita tak mau sholat tuh. Tapi lantaran wajib, takut dosa, ialah kita datang juga lah, walaupun dengan malas-malas. Apalagi kalau sholatnya di rumah Pak, waduh, kadang-kadang baju kaosnya, sholatnya mainan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah di rumah tuh. Tapi kalau sudah di masjid, wah menakjubkan. Coba kita jadikan kebutuhan. Bagaimana sholat itu kebutuhan kita? Sebagaimana Rasulullah berdoa, menyebut kepada Bilal, ya Bilal, arih aqimis salah, arih nabis salah. Wahai Bilal, dirikan sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Rasulullah tidak mengatakan arihna minas sholah, arihna bis sholah, istirahatkan kami dengan sholat. Maknanya dengan sholat itu ketenangan itu muncul, bukan dengan tak sholat. Kalau minas sholah berarti tak sholat, tapi bis sholah tenang. Dalam sholat itu ada ketenangan. Kita kadang-kadang sebelum sholat belum ingat dompet. Tadi rencana mau pergi sholat di sini, tapi saking mau cepat lupa dompet. Kan balik sholat mau belanja, mungkin pas ruku terpegang ke celana, kok tak ada dompet gitu kan? Mulai tuh, mulai teringat. Tadi di mana kira-kira ya? Dia sholat juga tuh, rasa-rasanya sudah dapat, amin, amin. Rupanya baru dapat uang dia aminnya, dompetnya lah ketemu dalam sholat. Ya, keadaan. Ya, itu diantara ibadah kita sempurna. Kemudian karena ketaatan, kita hamba wajib taat kepada Allah. Tapi sudahkah kadang-kadang ketaatan kita pada syariat ini dikalahkan oleh ketaatan kita pada tukang pangkas, tukang cukur rambut? Di sini apa namanya? Tukang cukur juga. Coba lihat orang ke tukang cukur rambut, taatnya bukan main Pak. Begitu datang, potong rambut saya. Tukang cukur lihat, siapa ini? Kalau ditengoknya orang biasa, duduk kata dia. Langsung duduk tuh. Kepala piring kan sedikit, dipegangnya, tolak-tolak. Kalau ditengoknya orang ada punya pengaruh, ya, dia keluarkan tenaga dalam Pak. Maaf Pak, kata dia.
duduk. Dia minta maaf tapi duduk tanpa sentuhan itu. Duduk. Duduk. Maaf Pak, kepalanya sedikit miring. Miring. Wallah. Patuhnya enggak ada melawan Pak, sama sekali tidak melawan. Sudah tuh kepala dipegang, dipotong apanya, semualah dipotong rambutnya, diambilnya pisau lagi, diasahnya di depan kita. Sambil senyum dia bilang. Oh. Lari atau tidak? Kalau lari cukuran tidak selesai. Dia mulai dekat nih. Nih. Bagaimana jenggotnya? Jenggot dirapikan sajalah. Ya, oke. Kenapa kita tidak lari? Pisau yang sudah jelas berbahaya tajamnya di leher kita. Tapi kita masih menanggapinya dengan senyuman. Kenapa? Karena kita husnuzon kepadanya. Bahwa apa yang ia lakukan itu untuk memperbaiki penampilan kita. Adakah kita husnuzon pada Allah? Bahwa apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya baik untuk kita, apa dilarang Allah dan Rasulnya buruk untuk kita. Adakah kita husnuzon pada Allah atau kita suuzon kepada Allah, sehingga kita masih memilah-milah perintah Allah? Kalau ini boleh diamalkan, kalau ini tidak. Ternyata kita lebih banyak suuzon kepada Allah, sehingga lebih banyak kesan kita ingin mengingkari, menolak semua perintah Allah. Apa tu'minuna min ba'dil kitab wa takfuruna min ba'di? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab atau engkar kepada sebagian yang lainnya? Coba lihat. Tidak ada ganjaran orang berbuat demikian kecuali hizyun, kehinaan kehidupan dunia.